Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Haris selaku dosen mata pelajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Septian. Kali ini akan membahas materi mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat-syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman, yang pada tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah, dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dalam syariat Islam. Dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan manusia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, maupun investasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nafsaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Pengertian ekonomi Islam menurut ahli. Yang pertama, Muhammad Najatullah As-Siddiqi. Pengertian ekonomi adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini, mereka dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah serta akal atau pengalaman dan ijtihad. Yang kedua, M.M. Metawali. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, Ziauddin Ahmad. Ekonom yang berasal dari Pakistan. Ini merumuskan pengertian ekonomi Islam merupakan upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan hanya semata-mata untuk kehidupan muslim saja, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berdasarkan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Berikut tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam
yang didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama adalah tauhid atau keimanan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah nubuah atau kenabian, yang keempat adalah khilafah atau pemerintah, dan yang terakhir adalah ma'ad atau hasil. Bagian pertama nilai universal yang menjadi teori dari ekonomi Islam dan menjadi landasan ekonomi Islam, yaitu yang pertama tauhid atau keimanan, merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan juga. Yang kedua, adil atau keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuah atau kenabian. Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu siddiq, artinya benar, jujur. Amanah, artinya tanggung jawab. Kepercayaan, kredibilitas. Fatonah atau kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tablik atau komunikasi, keterbukaan, pemasaran. Keempat, khilafah atau pemerintah. Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil. Akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. Dan yang kelima, ma'ad atau hasil. Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam Islam ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba keuntungan di akhirat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.